Tahukah sahabat bahwa kendaraan ramah lingkungan itu tidak terbatas pada kendaraan listrik saja? Ya, sebenarnya ada satu pemain lagi yang saat ini dipersiapkan untuk mempercepat pensiunnya kendaraan berbahan bakar fosil, yaitu mobil hidrogen. Seperti namanya, mobil ini ditenagai hidrogen yang menjadi salah satu energi ramah lingkungan. Namun, keberadaannya memang masih belum sepopuler mobil listrik berbasis baterai. Meski begitu, sejumlah pabrikan otomotif tengah berlomba-lomba mengembangkan mobil hidrogen, termasuk di Indonesia yang mulai melirik mobil ini agar bisa segera mengaspal dan semakin masif digunakan. Nah, penasaran seperti apa mobil hidrogen ini? Apakah benar ditenagai oleh air? Yuk simak penjelasannya, cara kerja serta plus minus mobil hidrogen yang perlu sahabat ketahui. Mobil hidrogen adalah kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakarnya. Hidrogen sebagai bahan bakar tidak hanya terbatas pada mobil, ini juga ada pada pesawat terbang dan kapal penumpang. Ada dua bentuk kendaraan yang menggunakan hidrogen, yaitu mesin pembakaran dalam atau internal combustion dan mesin sel bahan bakar atau fuel cell. Yang pertama yaitu internal combustion. Kendaraan dengan mesin pembakaran ini menggunakan bahan bakar hidrogen dengan cara seperti mesin yang menggunakan bahan bakar gas. Energi listrik yang dihasilkan kemudian digunakan untuk menggerakkan motor listrik. Yang kedua yaitu fuel cell. Teknologi fuel cell menggunakan hidrogen untuk menghasilkan listrik secara langsung. Hidrogen dikombinasikan dengan oksigen untuk menghasilkan listrik dan uap air. Listrik tersebut kemudian digunakan untuk menggerakkan motor listrik yang akan menggerakkan mobil. Secara umum, teknologi fuel cell lebih ramah lingkungan daripada teknologi internal combustion karena menghasilkan emisi yang lebih rendah, namun juga lebih mahal dan infrastrukturnya masih terbatas saat ini. Meski dinilai lebih mahal, namun mayoritas mobil hidrogen yang diproduksi saat ini menggunakan teknologi fuel cell, diantaranya yaitu Toyota Mirai, Honda Clarity, dan Hyundai Nexo. Fuel cell dipilih karena keunggulannya masih lebih banyak. Salah satu alasan terkuat adalah bisa menempuh jarak lebih jauh, yaitu mencapai 500 hingga 600 km. Waktu pengisian ulangnya yang juga relatif singkat, yaitu sekitar 5 menit saja. Jika menyebut hidrogen, maka biasanya akan menyamakan dengan air. Namun, itu salah. Hidrogen adalah unsur kimia dengan simbol H dan nomor atom 1. Di sisi lain, air adalah senyawa kimia dengan rumus H2O. Air terdiri dari dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen. Jadi, hidrogen adalah unsur, sedangkan air adalah senyawa. Hidrogen adalah komponen utama air, tetapi hidrogen juga dapat ditemukan dalam bentuk lain, seperti gas hidrogen. Energi hidrogen adalah energi yang dihasilkan dari reaksi kimia antara hidrogen dan oksigen. Reaksi ini menghasilkan listrik dan air sebagai produk sampingan. Energi ini dihasilkan melalui proses elektrolisis, yaitu memisahkan molekul air menjadi hidrogen dan oksigen dengan bantuan listrik. Lalu, bagaimana cara hidrogen bisa menjadi bahan bakar untuk menggerakkan kendaraan? Hidrogen dapat menjadi bahan bakar untuk menggerakkan kendaraan dengan menggunakan sel bahan bakar atau fuel cell. Sel bahan bakar hidrogen terdiri dari anoda, katoda, dan elektrolit. Prosesnya adalah hidrogen diarahkan ke anoda, sementara oksigen dialirkan ke katoda. Lalu, anoda dan katoda dihubungkan oleh elektrolit sehingga memungkinkan ion hidrogen bergerak dari anoda ke katoda. Reaksi kimia antara hidrogen dan oksigen inilah yang menghasilkan listrik dan air sebagai produk sampingan. Listrik digunakan untuk menggerakkan motor dan menghasilkan daya untuk memutar roda mobil.
Meski dinilai lebih mahal, namun mobil hidrogen yang diproduksi saat ini sebagian besar menggunakan teknologi fuel cell, sebab diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, jarak tempuh yang jauh. Mobil hidrogen memiliki jarak tempuh yang jauh, bahkan lebih jauh dari mobil listrik, sebab efisiensi sel bahan bakar hidrogen yang lebih tinggi dibandingkan dengan baterai mobil listrik. Yang kedua yaitu pengisian yang cepat. Mobil hidrogen dapat diisi ulang dalam waktu yang relatif singkat, yaitu sekitar 5 menit, jauh lebih cepat daripada mobil listrik yang butuh charging beberapa jam. Yang ketiga yaitu performa mesin. Efisiensi sel bahan bakar hidrogen dapat mencapai 60% lebih tinggi dari baterai mobil listrik di kisaran 20 hingga 30%, yang artinya mobil hidrogen dapat menghasilkan lebih banyak tenaga dari hidrogen yang dikonsumsinya. Yang keempat yaitu emisi. Berdasarkan data dari Canadian Hydrogen dan Fuel Cell Association, mobil hidrogen bisa menghasilkan emisi sekitar 2,7 gram per kilometer, yang mana jauh lebih kecil bahkan apabila dibandingkan dengan EV, sekitar 20 gram per kilometer. Hal ini disebabkan oleh reaksi antara hidrogen dan oksigen di dalam sel bahan bakar yang hanya menghasilkan air sebagai produk sampingan. Ya, emisinya berupa air atau uap air saja. Yang kelima yaitu tidak bising. Rendahnya emisi ini juga didukung dengan suara halus yang dihasilkan oleh mobil hidrogen. Jadi tak hanya ramah polusi udara saja, tapi juga polusi suara. Mobil hidrogen sebenarnya sama saja dengan mobil listrik. Tujuannya untuk mengurangi emisi bahan bakar fosil yang mencemari lingkungan. Namun, ada sedikit perbedaannya, yaitu bentuk energi. Baik mobil listrik atau mobil hidrogen sama-sama menggunakan sistem propulsi yang akan menyimpan energi pada tangki. Bedanya pada bentuk energi yang disimpan dan tangkinya. Mobil listrik menyimpan energi yang dimasukkan melalui proses charging ke dalam baterai, sedangkan mobil hidrogen masih mempertahankan teknologi cetus atau pembakaran internal. Mobil hidrogen mengandalkan liquid gas hidrogen murni yang disimpan di dalam tangki bertekanan tinggi. Alhasil, desainnya tak mengubah bentuk mesin dan masih linear dengan ekosistem mobil berbahan bakar fosil. Selain itu, bentuk energi yang disimpan pada mobil hidrogen bukanlah listrik murni, tetapi hidrogen. Hidrogen inilah yang nantinya akan diubah menjadi aliran listrik melalui sistem pembakarannya. Waktu pengisian bahan bakar. Waktu pengisian mobil listrik dan mobil hidrogen sangat berbeda. Mobil listrik membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diisi ulang dibandingkan dengan mobil hidrogen. Waktu pengisian mobil listrik tergantung pada kapasitas baterai, jenis pengisian daya, dan tingkat pengisian baterai. Secara umum, mobil listrik membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 8 jam untuk diisi ulang dari 0 hingga 100%. Waktu pengisian mobil hidrogen relatif lebih singkat, yaitu sekitar 5 menit. Hal ini disebabkan oleh penggunaan sel bahan bakar yang dapat langsung mengubah hidrogen menjadi listrik. Indonesia memiliki potensi sumber hidrogen yang melimpah dari energi terbarukan seperti energi matahari, energi angin, dan energi biomasa, sehingga ketersediaan hidrogen cukup aman ke depannya. Apalagi salah satu sumber EBT yang diprioritaskan adalah hidrogen. Hidrogen ada dalam Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN 2021 hingga 2050. RUEN menjadi pilar bagi pemerintah untuk mencapai target 31% bauran EBT pada tahun 2050. Hal itu dibuktikan dalam proyek Green Hydrogen Plan atau GHP. PT PLN Persero telah meresmikan 21 unit Green Hydrogen Plant atau GHP tersebar di seluruh Indonesia pada November 2023. GHP akan memproduksi hidrogen hijau dari energi terbarukan seperti energi surya dan energi angin. GHP ini diproduksi dengan menggunakan sumber dari pembangkit listrik tenaga surya yang terdapat di area pembangkit.
Dengan 21 unit GHB yang ada ini diproyeksikan bisa memproduksi hampir 200 ton per tahun. Nantinya sebanyak 124 ton hidrogen akan dialokasikan untuk berbagai macam kebutuhan termasuk kendaraan atau transportasi. Langkah selanjutnya, PLN juga akan membuat Hydrogen Refueling Station atau HRS atau stasiun pengisian hidrogen. Kabar gembiranya, stasiun pengisian hidrogen pertama di Indonesia akan segera selesai. Lokasinya di Senayan, Jakarta. Nantinya kendaraan pribadi umum hingga berat bisa mengisi hidrogen di sini. Selain itu, sejumlah perusahaan swasta juga telah menunjukkan minat untuk membangun stasiun pengisian bahan bakar hidrogen di Indonesia. Toyota telah merencanakan pembangunan 10 stasiun pengisian bahan bakar hidrogen di Indonesia pada tahun 2025. Hidrogen memang terus diangkat oleh banyak negara maju karena potensinya yang banyak dan tentu saja lebih ramah lingkungan. Tercatat, Jerman yang paling besar dalam berinvestasi untuk pengembangan energi hidrogen, sedangkan di kawasan Asia ada Jepang. Tampaknya Indonesia akan menyusul dengan masuk hidrogen dalam Rencana Umum Energi Nasional 2021 hingga 2050. Saat ini memang infrastruktur hidrogen masih mahal, namun akan semakin murah jika permintaan pasar semakin tinggi. Nah, apakah sahabat juga berminat nih memiliki mobil hidrogen? Oke, mungkin itu dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.